Tuh Aska kecil pindah di sebelah kiri. Sini. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum mat. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwasanya mat itu ada yang dibaca dengan 2 harokat, ada yang dibaca dengan 4 harokat, dan ada yang dibaca dengan 6 harokat. Yang 2 harokat namanya apa? Mad jaiz. Yang 4 harokat wajib. Yang 6 harokat lazim. Nah, kemudian kita kemarin membahas sedikit tentang pembagian dari mad, bahwasanya mad itu terbagi menjadi 2, yaitu mad asli dan mad far'i, sebagaimana yang sudah kita tulis di tabel kemarin. Jadi mad asli itu mad apa? Mad yang masih asli, yang tidak datang setelahnya sukun atau hamzah. Mad far'i itu apa? Mad yang datang setelahnya sukun atau hamzah. Mad asli itu dibaca 2 harokat, sedangkan mad far'i dibaca, ada yang dibaca 4, ada yang dibaca 6, ada yang dibaca 2 harokat. Jadi tabel itu sangat penting untuk menambah pemahaman, karena banyak orang yang gak paham dalam membedakan mad. Nah, kita bahas satu persatu dari mad asli. Jadi nanti mad asli ini turunannya itu ada banyak. Mad far'i sebabnya hamzah, sebabnya sukun, nanti ada turunannya. Kita bahas satu persatu, dan ini antum harus paham. Besok ana tanya contohnya, kalau antum nggak bisa jawab, push up 10 kali. Kemungkinan satu orang 2 contoh, atau minimal dapat 1 contoh. Nah, kita bilang mad asli ini adalah mad yang belum dicampuri oleh hamzah atau sukun. Apa itu mad asli yang pertama? Turunan dari mad asli yang pertama, mad tabi'i. Mad tabi'i. Definisi mad tabi'i itu sama seperti yang kita definisikan semalam, yang kemarin. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, terkumpul dalam kalimat nuhiha. Terkumpul dalam kata nuhiha. Terkumpul dalam kata nuhiha. Nuhiha. Waw sebelumnya dhammah,
Kasrah sebelumnya kasrah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Nah, dalam satu kata ini terkumpul tiga contoh mat. Waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Nah, sekarang coba antum kasih contoh, satu orang satu contoh. Yang mau ngambil Quran boleh. Yang mau ngambil Quran boleh. Satu orang satu contoh dari mat tabi'i. Kalau antum nggak bisa nyontohkan berarti antum nggak paham. Gitu. Ada yang punya teluk nggak? Ada yang punya mukena? Coba sama akhwat nih. Minta sama akhwat. Antum aja. Bentar ya Bu bilang. Diinformasikan kepada sang akhwat yang punya mukena boleh menyaksikan mau dipakai oleh jemaah untuk sholat. Diulang sekali lagi kepada sang akhwat yang punya mukena boleh pinjam sebentar mau dipakai untuk jemaah. Satu saja. Yang apanya? Contohnya itu mat tabi'i. Coba cari satu contoh mat tabi'i. Satu orang satu contoh. Nah, nanti satu persatu sebutkan mat tabi'i. Waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Satu. Kalau mau dua boleh. Minimal satu. Imma syakiron ya. Nanti satu persatu ya, biar kelihatan siapa yang nggak paham. Ya, sebutkan dari sebelah kanan dari Abdul Razak. Apa contoh mat tabi'i? Langsung dijawab ya biar kita nggak habis waktu. Satu kata harus ada tiga-tiganya. Enggak, satu contoh aja. Bukan harus tiga. Ittakhadhu. Selanjutnya itu mat badal. Badal enggak? Qalu. Selanjutnya waqi'ah. Lamma. Innama. Apa? Tawa. Apa itu? Agniya. Waqaf atau wasol? Itu mad arid disukun karena sebabnya sukun. Mat tabi'i. Minha.
Selanjutnya dari ini siapa? Rifki. Salihun. Salihun. Fi dzalika. Sampingnya Afan. Udkhuluha, fadkhuluha. Selanjutnya dini. Selanjutnya yamutu. Fiha udah. Wa idza. Dari sebelah kiri ana. Antum ya. Nuhun. Yazid. Apa? Yarjuna. Zalika. Pada apanya? Pada kata apanya? Pada huruf apa? A-nya badal. Nunnya tabi'i. Jangan ngarang. Wajahid. Kalau wajahid berarti nggak ada matnya. Wajahid. Jadi kalau antum ngomong bahasa Arab, itu mat ini penting. Gitu. Nah, ini tambahan. Kenapa namanya mat tabi'i? Kenapa namanya mat tabi'i? Jadi sebenarnya nama mat asli ini juga disebut dengan tabi'i nantinya. Kenapa namanya mat tabi'i? Karena memang tabiatnya orang Arab pakai mat tabi'i. Benar enggak? Kayak tadi siapa? Humam, diperhatikan. Kayak tadi wajahid. Orang Arab ngomongnya gimana? Yang benar. Wajahid atau wajahid? Wajahid, wajahid. Nah, coba mat far'i misalnya ja'a Zaidun. Orang Arab ngomongnya ja'a Zaidun atau ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun. Makanya mat tabi'i ini memang tabiatnya gitu. Itu ya. Jadi minimal itu mereka itu mengucapkan dengan 2 harokat. Diperhatikan azka, itu contoh mat yang pertama yaitu mat tabi'i. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Yang kedua namanya mat iwad. Mat iwad. Jadi bagus antum buat seperti ini ya. Ini tulisan ana udah lama. Dan ini pertama kali ana tahu apa itu mat, nama-nama mat. Dulu ana mondok enggak tahu. Ana tuh fokus di tajwidnya sejak lulus pondok. Dan dengan tabel seperti ini lebih memudahkan. Jadi turunannya mat asli. Yang pertama tadi tabi'i. Setelah tabi'i iwad. Gitu. Jadi kalau antum lihat catatan antum ingat apa yang udah pernah antum pelajarin. Yang kedua mat iwad. Nah, sekarang semuanya cari contoh mat iwad. Mat iwad itu apa?
Mad iwad itu contohnya hakiman. Kalau kita menemukan fathah tain, ya bisa ditulis kaidahnya fathah tain setelahnya alif. Ya, fathah tain setelahnya alif. Nanti contohnya, sabar. Ya, fathah tain setelahnya alif dan kita waqaf di situ. Berarti kalau kita wasol, kalau wasol bukan mad iwad namanya. Apa Azka? Apa contohnya Azka? Waziron, ya, waziron. Ini biasanya kita lihat, kita jumpai di ayat-ayat pendek, biasanya banyak di juz 30, juz 29. Apalagi contohnya? Sami'an. Sami'an. Wifaqan. Saqilan. Tauban. Surat apa itu? An-Nasr. Tawwaban. Astagfirullah. Tanzilan. Afwajan. Hakiman. Waladan. Langsung disebut. Salman di mana? Bukan, Sulaiman bukan tanwin. Suhudan. Sohiban. Qoriban. Kabiron. Udah cukup, yang udah jawab jangan dijawab lagi. Tafjiron. Qalilan udah. Qalilan. Azizan. Mahmudan. Mustaqiman, udah cukup. Pokoknya kalau antum lihat ada fathatain, harus fathatain ya. Setelahnya harus alif. Setelahnya waqaf. Fathatain. Jadi itu rumusnya fathatain plus alif plus waqaf sama dengan iwad. Itu rumusnya. Fathatain plus alif, fathatain ditambah alif ditambah waqaf sama dengan iwad. Kalau enggak waqaf jadinya mad apa? Misalnya pada kata aliman hakimah, jadi mad atau tidak? Jadinya izhar, enggak disebut mad. Kalau tijarotan itu kan fathatain ya, tijarotan waqaf. Kenapa bukan? Karena
Karena nggak ada alif. Ya, karena tidak ada alif. Lanjut. Sudah 2, tambah lagi. Yang ketiga mad silah sughra. Silah sughra. Silah sughra. Nanti kalau far'i nanti namanya silah kubra. Kalau yang asli namanya mad silah sughra. Mad silah sughra itu adalah hak domir kepemilikan atas laki-laki. Hak domir laki-laki. Apa itu hak domir laki-laki? Huwa. Atas laki-laki muzakkar yang ghaib. Ya, hu. Jadi kalau antum menemui Umam pindah di sini. Azka di sini. Atau ya diperhatikan. Diperhatikan. Jadi mad silah sughra itu adalah hak domir yang muzakkar. Kalau muannas itu namanya mad silah enggak? Misalnya alaiha. Ini hak apa namanya? Hak domir atau enggak? Hak domir. Ini hak domir. Hak domir. Ini namanya mad apa? Mad silah sughra atau mad yang lain? Yang bilang mad silah sughra siapa? Cuma antum sendiri. Salah. Ini yang benar ini mad tabi'i. Kenapa bukan mad silah sughra? Ini hak domir namanya. Karena dia muannas. Karena dia muannas. Karena Yang muzakkar itu cuma hu. Jadinya alaihi. Jadi alaihi sama alaihu muzakkar. Paham ya? Jadi hak domir mad silah sughra itu apa? Mad silah sughra itu hak domir yang muzakkar. Kepemilikan atas laki-laki. Muzakkar itu apa? Kepemilikan atas laki-laki. Muannas perempuan. Yang tidak datang setelahnya hamzah. Kalau datang setelahnya hamzah namanya mad silah kubra. Kalau datang setelahnya hamzah namanya mad silah kubra. Nah, sekarang contohnya. Apa contohnya? Wa'duhu. Wa'dahu. Ya, wa'dahu. Ada juga wa'duhu di dalam Al-Quran. Abdihi. Kalau abdiha bukan, karena bukan muzakkar. Hadhihi, amrihi,
wa annahu rabbihi ma'ahu innahu dah ka'annahu wahdahu syarika lahu jangan ngarang khuluqihi unuqihi ta'irahu ibadihi nisfahu dua lagi dunihi kulluhu dah selesai. Nah, pertanyaan apa itu tadi mad silah sughra? Hak domir kepemilikan atas laki-laki dan tidak datang setelahnya hamzah. Nah, sekarang pertanyaannya anhu laki-laki. ini muzakkar enggak? Muzakkar, nah. Kalau muannas apa? Itu ada tak kubro. Anha. Kalau muannas Anha. anha. Nah, Itu Ini cara bacanya gimana? anhu. Anhu malahu atau anhu malahu? Anhu malahu. Kenapa antum nggak baca panjang? karena siko. Ini hadomir ini. Kenapa antum nggak baca panjang? Anhu malahu. Kenapa antum nggak baca panjang? Karena hanya satu. Bukan. Tidak ada alif. Kalau tidak ada alif seharusnya jadinya mad silah sughra. Ya benar. Dapat pahala. Amin. Nah, karena sebelumnya sukun. Tadi pembatalnya yang pertama apa? Kalau tidak datang setelahnya hamzah. Kalau tidak datang setelahnya hamzah. Itu pembatal yang pertama. Adalah tidak datang setelahnya hamzah. Ditulis ya. Tidak datang setelahnya hamzah. Yang kedua, sebelumnya tidak sukun. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ini pengecualian. Yang pertama tidak datang setelahnya hamzah. Yang kedua sebelumnya tidak sukun. Yang ketiga apa? Waw shaghirah. Apa itu? Bukan. Itu alamatnya. Kadang-kadang alamatnya itu tanda-tandanya itu ada waw terbalik gini. Yang ketiga sebelumnya tidak sukun. Yang ketiga setelahnya tidak sukun. Setelahnya tidak sukun. Contohnya Tak budon. Contohnya apa? Mad silah setelahnya sukun.
Apa? Misalnya walahud dinu wasibah. Walahud dinu. Seharusnya lahu di sini dibaca silah 2 harokat. Tapi karena dalnya sukun, walahud dinu. Karena dalnya sukun menjadi, karena dalnya sukun menjadi tidak dibaca silah pada kata walahud dinu. Bingung? Nah, sekarang kita sedikit bahas. Misalnya pada kata walahud dinu, di sini hanya hadomir laki-laki muzakkar ya. Nah, ini lulus yang namanya syarat dari silah. Nah, tapi karena syarat yang ketiga adalah setelahnya tidak ada sukun. Ad-dinu ini sukun enggak? Sukun. Karena tasdid itu ibarah an harfain. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Alifnya kemana? Alifnya hilang. Karena hamzah wasol tidak bisa menolong ketika wasol. Alifnya hilang. Lamnya kemana? Lamnya hilang. Karena alif lam syamsiyah. Jadi bukan walahul dinu, walahud dinu. Kecuali dalam satu kata. Apa pada kata? Pada kata apa? Kenapa bisa wal tafatis aku bisa? Ada mad silah yang sebelumnya sukun dibaca 2 harokat. Pada surat Al-Furqan, fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Di surat Al-Furqan di halaman terakhir. Al-Furqan surat keberapa? Surat ke-25. Apa itu? Cuma satu di dalam riwayat kita pada kata fihi muhana. Di halaman terakhir surat Al-Furqan kita membaca dengan silah 2 harokat, fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Di mana Zainu? Di mana kita membaca dengan silah? Nah, itu karena tidak memperhatikan. Diperhatikan. Pada kata fihi muhana. Selain dari itu, maka dibaca dengan pendek. Kecuali dalam riwayat besok aja. Kecuali dalam riwayat Ibnu Katsir, dalam qiraat Ibnu Katsir membaca semua hadomir dengan silah dengan 2 harokat. Jadi semua kata fihi, semua kata minhu dibaca 2 harokat. Nah, yang terakhir adalah mad badal. Yang terakhir namanya mad badal.
adalah mad badal. Jadi antum hafal-hafal ada 4. Yang pertama mad tabi'i, kemudian mad iwad, mad silah, mad silah sughra, mad silah qasirah. Itu sama. Sughra atau qasirah sama. Yang keempat mad badal. Besok anak tanya yang nggak bisa jawab push up 10 atau 15? 10 kali. 10 kali. Yang nggak bisa jawab push up 10 kali. Sampai di sini ada pertanyaan? Madlin nanti di mad far'i. Madlin itu mad far'i. Karena madlin itu nggak bisa berdiri tanpa ada sukun. Contohnya pada kata yaumi. Yaumi. Kalau nggak ada sukunnya tidak bisa menjadi mad. Ya udah kita bahas sedikit lah mad badal. Kita bahas sedikit mad badal. Mad badal itu apabila ada hamzah. Apabila ada hamzah yang sebelumnya alif, waw atau ya. Alif, waw atau ya. Jadi hamzah yang sebelumnya alif, waw atau ya. Contohnya pada kata Yaumi. alif, waw atau ya yang setelahnya hamzah. Yang hamzahnya ini harokatnya sesuai dengan huruf sebelumnya. Apa contohnya? Utu nasiban. Terbalik ya, terbalik. Seharusnya apabila ada hamzah setelahnya alif, waw atau ya. Apabila ada hamzah setelahnya alif, waw atau ya. Setelahnya apa? Asara. Misalnya pada kata imana. Ya, contohnya nanti dulu. Contohnya pada kata imana. Perhatikan definisinya. Yang pertama alif, yang kedua huruf mad. Alif, waw atau ya. Kemudian ini harus sejenis. Iya pasangannya apa? Kasroh. Berarti imanan. Kalau aimana aiman bukan mad, tapi lin. Lin itu sifat bukan mad. Lin itu menjadi mad kalau nanti ada sukun. Nah, pada kata aiman ini bukan mad badal. Pada kata iman ini mad badal. Iya. Pada kata iman mad badal. Karena hamzahnya, harokat hamzahnya sesuai dengan huruf setelahnya, yaitu huruf ya.
Pada kata aiman tidak sesuai karena ya pasangannya kasroh. Jadi kalau kita buat jadi aiman misalnya, aiman itu bukan badal. Apalagi contohnya? Ayatika, utu. Satu lagi terakhir, aminu. Cukup, besok kita lanjutkan lagi pembahasan tentang mad badal.